Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat yang telah diberikan, baik itu nikmat iman, Islam, dan kesempatan sehingga kita bisa hadir di majelis ilmu ini untuk mengkaji kitab Safinatun Najah karya Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami yang akan dijelaskan oleh Syekh Dr. Labib Najib Abdullah Al-Yamani dan akan diterjemahkan oleh Ustadz Bambang Ridho LC. Dan salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada manusia terbaik, yaitu manusia yang telah disempurnakan jalur nasabnya, akhlak dan ilmunya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan untuk kita sebagai uswah hasanah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di akhirat nanti. Dan untuk mempersingkat waktu, mari kita buka acara kita pada malam hari ini dengan bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan melangkah ke acara yang selanjutnya, yaitu kajian kitab Safinatun Najah yang akan disampaikan oleh Syekh Dr. Labib Najib Abdullah Al-Yamani. Kepada Syekh kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu al-atammani al-akmalani ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Amma ba'd. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وأن يفقهنا في الدين وأن يفتح لنا فتوح العارفين وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال. اللهم آمين. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Maka aku memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat dan semoga Allah melimpahkan kepada kita taufiknya agar kita bisa beramal soleh, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita pemahaman agama yang baik dan kita diberikan pemahaman sebagaimana pemahaman orang-orang yang arif, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita keikhlasan dalam perbuatan maupun ucapan kita. Allahumma amin. في نهاية الدرس الماضي بارك الله فيكم كان الكلام حول شروط تكبيرة الإحرام، وذكر المصنف العلامة سالم بن عبد الله بن سمير الحضرمي المتوفى في سنة 1270 ذكر أنها 16 شرطا، واليوم إن شاء الله سيكون الكلام حول شروط الفاتحة، وشروط الفاتحة 10. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang syarat-syarat sah takbiratul ihram yang penulis, yaitu Syekh Salim bin Abdullah Sumair Al-Hadrami menyebutkan bahwa jumlah syarat takbiratul ihram ada 16. Dan insyaallah hari ini insyaallah kita akan memulai pembahasan tentang syarat-syarat Al-Fatihah, yaitu syarat-syarat yang harus dipenuhi agar Al-Fatihah kita menjadi sah dalam salat. قال رحمه الله تعالى: شروط الفاتحة 10. الشرط الأول الترتيب، أي أن يقرأ الفاتحة بحسب الترتيب المعتاد، فلو بدأ القراءة من قوله إياك نعبد وإياك نستعين إلى آخر الفاتحة ثم بدأ القراءة من أولها فإنها لا تصح. Penulis di sini menyebutkan bahwasanya syarat Al-Fatihah, syarat sah Al-Fatihah ada 10. Yang pertama adalah tertib. Maka artinya seseorang wajib saat dia membaca Al-Fatihah dalam sholat,
dia wajib membaca ayat-ayatnya secara tertib yang telah kita ketahui. Maka kalau seandainya seseorang membaca Al-Fatihah dimulai, contohnya seseorang membaca Al-Fatihah dalam sholat dimulai dari ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka ini tidak tertib, maka bacaan Al-Fatihahnya tidak sah. قال رحمه الله تعالى: والموالاة أي أن الشرط الثاني من شروط الفاتحة الموالاة. ومعنى الموالاة أنه لو أتى بذكر في أثناء الفاتحة أجنبي عن الصلاة، كان يقرأ الفاتحة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين فقال لا حول ولا قوة إلا بالله الرحمن الرحيم، أتى بالحوقلة، فإن هذا يقطع الموالاة، يجب عليه أن يعيد الفاتحة من أولها. نعم. Kemudian syarat sah Al-Fatihah yang kedua adalah al-muwalat. Artinya al-muwalat artinya adalah seseorang membaca ayat per ayat, ayat demi ayat dalam Al-Fatihah tanpa ada yang memutus di tengah atau di antara dua ayat. Maka kalau misalnya seseorang dia membaca atau melafadzkan zikir di luar Al-Fatihah di antara dua ayat dalam surat Al-Fatihah, maka misalnya kita contohkan kalau seseorang membaca Al-Fatihahnya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin La hawla wa la quwata illa billah. Jadi sebelum Alhamdulillahi Rabbil Alamin seharusnya Ar-Rahmanirrahim, tetapi dia di antara dua ayat tersebut dia melafadzkan sebuah zikir yang memang di luar dari Al-Fatihah. Tadi kita contohkan melafadzkan la haula wala quwata illa billah, zikir hauqalah. Maka yang demikian artinya memotong mualat, memotong kesinambungan antara satu ayat dengan ayat yang lainnya dalam Al-Fatihah. Maka yang demikian Al-Fatihahnya tidak sah dan dia harus mengulangi Al-Fatihahnya dari awal. لأن هذا الذكر أجنبي عن الفاتحة. مثال آخر: لو أنه كان يقرأ الفاتحة فقرأ مثلا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين عطف واضح، فقال الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، واضح، هنا قطع الموالاة لأن الحمد لله ليس متعلقا بالفاتحة، واضح، فيعيد وجوبا الفاتحة من أولها. نعم. Jadi ya, zikir yang dilafadzkan seseorang dan zikir tersebut adalah asing atau di luar dari Al-Fatihah, maka itu bisa memotong mualat, bisa menghilangkan syarat mualat dalam Al-Fatihah. Kalau kita contohkan dengan contoh yang lain, misalnya seseorang membaca Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kemudian dia bersin, dan kemudian dia membaca zikir bersin Alhamdulillah, baru kemudian dia Ar-Rahmanirrahim. Maka dengan dia melafadzkan Alhamdulillah yang itu adalah zikir bersin, maka zikir tersebut, melafadzkan zikir tersebut memotong syarat mualat dalam Al-Fatihah. Maka pada saat itu tidak sah Al-Fatihahnya dan dia harus mengulang dari awal. Amma idza kana qat'ul muwalah muta'alliqan bimaslahati as-salah fa innahu la yu'aththir. إذا كان قطع الموالاة متعلقا بمصلحة الصلاة فإنه لا يؤثر. مثاله: كنت مأموما أصلي خلف الإمام، فالإمام يقرأ الفاتحة، قرأ الإمام الفاتحة وانتهى، قال آمين، ثم بعد أن قرأ الفاتحة قرأ آية فيها سجدة، أنا المأموم أقرأ الفاتحة بعد الإمام، فقرأت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، سجد الإمام لآية السجدة، أقطع الفاتحة أسجد مع الإمام، ثم لما أقوم من السجدة لا يجب أن أعيد الفاتحة من أولها، بل أكمل من حيث ما وقفت، واضح هنا؟ فسجودي متابعة للإمام لا يقطع الموالاة. أما قولي الحمد لله بعد العطاس هذا يقطع الموالاة. الفرق أن السجود متابعة للإمام يتعلق بمصلحة الصلاة، أما ذكر العطاس هذا لا يتعلق بمصلحة
الصلاة. نعم. Namun ya, hal ini berbeda halnya kalau seseorang memutus syarat mualat atau syarat kesinambungan antara satu ayat dengan ayat yang lainnya, yang mana terputusnya mualat itu untuk maslahat salat. Untuk maslahat salat. Maka pada saat itu tidak berbahaya, tidak membatalkan atau tidak membuat Al-Fatihah kita tidak sah dan kita tidak perlu mengulangnya dari awal. Kita contohkan tadi, kalau seseorang misalnya ya salat, dia menjadi makmum. Keadaan seseorang menjadi makmum. Kemudian tentu imam ya membaca Al-Fatihah terlebih dahulu. Setelah imam selesai membaca Al-Fatihah, barulah kemudian makmum baca Al-Fatihah. Imam baca Al-Fatihah, makmum baca Al-Fatihah. Dan tentunya imam setelah membaca Al-Fatihah, dia membaca ya ayat-ayat pilihan contohnya atau surat-surat pilihan. Dan ternyata saat imam membaca surat pilihan atau ayat pilihan, dia membaca surat yang di sana ayat sajadah. Dan kemudian imam tersebut sujud tilawah. Dan sujud tilawah tersebut terjadi saat si makmum sedang apa? Sedang membaca Al-Fatihah. Di tengah Al-Fatihah, imam sujud tilawah. Dan kemudian makmum tersebut memotong Al-Fatihahnya dan dia mengikuti imam untuk sujud tilawah. Maka nanti saat makmum kembali lagi bangkit dari sujud tilawah, maka dia tidak perlu mengulang Al-Fatihahnya dari awal. Dia cukup meneruskan apa yang tadi telah dia berhenti di ayat Al-Fatihah di tengah-tengah tersebut, dia lanjutkan begitu saja. Maka ini ada dua hal yang berbeda. Maka yang tadi kita contohkan, yang baru kita contohkan tadi, dia memutus Al-Fatihahnya karena ada maslahat salat, yaitu sujud tilawah yang mana pada saat itu makmum wajib mengikuti imam, wajib mutabaah imam. Berbeda kalau contoh-contoh yang sebelumnya, yang Al-Fatihah diputus karena ya diputus tidak berkesinambungan antara satu ayat dengan yang lainnya karena zikir yang asing atau zikir di luar salat, yang itu bukan merupakan maslahat salat. Kita contohkan tadi zikir bersin. Jadi berbeda. Zikir bersin kalau diucapkan, dilafadzkan di tengah Al-Fatihah dan dia bukanlah maslahat salat, maka dia bisa memutus mualat dalam Al-Fatihah dan dia harus mengulang Al-Fatihah dari awal. Tetapi kalau dia memotong Al-Fatihah karena dia mengikuti gerakan imam, yaitu sujud tilawah tadi kita contohkan, maka Al-Fatihahnya tetap sah dan tidak perlu dia mengulangi dari awal, cukup dia teruskan begitu saja karena itu adalah maslahat untuk sholat. Qala rahimahullahu ta'ala, qala huna wal muwalah. Taib, قبل أن نترك هذا الشرط أريد أن أزيد مثالا. لو أن الأستاذ رضا هو الإمام وأنا المأموم. الأستاذ رضا يقرأ الفاتحة، يقرأ هو بسم الله الرحمن الرحيم، أنا أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يقرأ الحمد لله رب العالمين، ثم أنا أقرأ الحمد لله رب العالمين، يقرأ الرحمن الرحيم، ثم أنا أقرأ. وصل إلى آخر آية في الفاتحة، وصل إلى آخر آية في الفاتحة، تمام. قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أنا لم أكمل الفاتحة، هل أقول آمين أو أكمل الفاتحة؟ واضح أو لا السؤال؟ أقول آمين معه، أوافقه في التأمين. بعد أن أوافقه في التأمين، الآن التأمين هذا قطع فاتحتي، أنا لم أكمل الفاتحة، قطع فاتحتي. بعد أن أوافقه في التأمين هل أعيد الفاتحة من أولها؟ لا، أكمل الآية الأخرى الباقية ثم أؤمن مرة أخرى لتلاوة نفسي، أؤمن أولا لتلاوة إمامي ثم أؤمن مرة أخرى لتلاوة نفسي. نعم. Jadi sebelum kita melanjutkan kepada syarat Al-Fatihah yang selanjutnya, kita ingin memberikan contoh yang lain dalam masalah mualat ini. Kita contohkan, misalnya Syekh adalah imam, saya makmumnya. Syekh imam, saya makmumnya. Antum imam. Syekh imam, saya makmum.
Syekh sebagai imam membaca Al-Fatihah, Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian makmum membaca juga setelah Bismillahirrahmanirrahim. Imam membaca Alhamdulillahirabbil alamin, makmum membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Begitu seterusnya. Dan kemudian saat imam sudah menyelesaikan Al-Fatihahnya, waladhdallin. Dan pada saat itu makmum, saya sebagai makmum belum menyelesaikan Al-Fatihah saya. Belum menyelesaikan Al-Fatihah saya. Tetapi imam sudah selesai Al-Fatihah. Maka yang saya lakukan apa sebagai makmum? Apakah saya meneruskan Al-Fatihah saya atau saya mengucapkan amin terlebih dahulu untuk mengamini Al-Fatihahnya imam? Maka pada saat itu saya sebagai makmum boleh mengamini imam terlebih dahulu. Saya membaca amin untuk imam terlebih dahulu. Dan pada saat itu Al-Fatihah saya belum selesai. Maka saya mengucapkan amin. Dan ini amin untuk Al-Fatihah imam. Dan pada saat itu, karena saya memotong Al-Fatihah saya yang belum selesai tadi dengan amin untuk Al-Fatihah imam, maka pada saat itu saya sebagai makmum tidak perlu mengulang Al-Fatihah saya. Cukup setelah saya mengucapkan amin, saya melanjutkan Al-Fatihah saya sampai selesai waladhdallin, maka kemudian saya mengucapkan amin yang kedua kalinya, dan itu untuk Al-Fatihah saya. Maka artinya diputusnya Al-Fatihah makmum tadi dengan pembacaan amin untuk Al-Fatihah imam tidak memutus mualat Al-Fatihah yang dibaca makmum, karena itu adalah maslahat salat, itu matlub, diminta dalam salat. Qala rahimahullahu ta'ala في الشرط الثالث من شروط الفاتحة ومراعاة حروفها، أي ويجب مراعاة جميع حروف الفاتحة. وقد ذكرت لكم من قبل عدد الحروف في الفاتحة، فكم عدد حروف الفاتحة؟ 155 حرفا إذا قرأنا مالك يوم الدين، وإذا قرأنا مالك يوم الدين 156، صح؟ وقلت لكم فيما سبق أن 7 أحرف ليست موجودة في الفاتحة. ما هي؟ ممتاز. أين هذا؟ تنظر في الدفتر؟ لا بأس، جيد أنك تكتب، هذا جيد، أحسنت، ممتاز، واضح، شظف، خز، ثج. نعم، تفضل. Kemudian syarat Al-Fatihah yang selanjutnya atau syarat yang ketiga adalah kita membaca seluruh huruf yang ada dalam surat Al-Fatihah. Dan kemudian pada pelajaran kita yang sebelumnya, ya, pada kitab yang sebelumnya Ar-Risalah Al-Jami'ah, kita telah mempelajari yaitu berapa jumlah keseluruhan dari huruf yang ada di surat Al-Fatihah. Kita menyebutkan bahwasanya jumlahnya ada 155. Itu kalau kita baca Al-Fatihahnya dengan Maliki Yaumiddin, ma-nya tanpa mat. Tetapi kalau ma-nya dengan mat, maka jumlah hurufnya menjadi 156. Kemudian juga pada pelajaran pada saat itu yang lalu kita telah sebutkan bahwasanya ada 7 huruf hijaiyah yang tidak disebutkan dalam surat Al-Fatihah. Qala rahimahullahu ta'ala wa mura'atu tajdidatiha ay wa mura'atu tajdidati al-Fatihah wa hiya 14 tajdidah lianna al-harf al-mushaddad biharfain. Kemudian syarat Al-Fatihah yang selanjutnya atau yang keempat yaitu kita membaca seluruh tasydid yang ada dalam surat Al-Fatihah. Dan jumlah tasydid yang ada dalam surat Al-Fatihah adalah 14, ada 14 jumlahnya. Dan tentunya ya, tasydid ini harus dipenuhi, harus dibaca seluruhnya, dan tasydid ini adalah huruf yang bertasydid, maka artinya di situ ada 2 huruf pada hakikatnya. Qala rahimahullahu ta'ala wa an yaskuta wa an la yaskuta hadha asy-syart al-khamis min syurut al-Fatihah wa an la yaskuta saktatan tawilatan wa la qasiratan yaqsidu biha qat' al-qira'ah. لو أنه كان يقرأ الفاتحة وفي أثناء الفاتحة سكت سكوتا طويلا من غير عذر فإن الواجب إعادة قراءة الفاتحة من أولها. وإذا سكت سكوتا قصيرا ننظر هل نوى قطع القراءة
أو لا. فإن وقطع القراءة أعاد الفاتحة من أولها، وإذا لم ينوي قطع القراءة لم يعدها من أولها، فيكون الأمر على هذا التفصيل. بارك الله فيكم. نقول لو سكت أثناء الفاتحة فله حالتان: إذا طال سكوته انقطعت الموالاة، ووجب إعادة قراءتها. هذا إذا طال سكوته. وإذا قصر سكوته فله حالتان: حالة الأولى إذا قصر السكوت ونوى قطع القراءة، فحينئذ أيضا انقطعت الموالاة ووجب إعادة القراءة. واضح؟ وأما إذا قصر السكوت ولم ينوي قطع القراءة فلا تنقطع الموالاة. واضح أو لا؟ هذا هو التفصيل. نعم. Kemudian syarat yang selanjutnya, syarat Al-Fatihah yang selanjutnya adalah seseorang tidak diam di tengah-tengah Al-Fatihahnya, yang mana ada beberapa keadaan. Diam ini ada beberapa keadaan. Contohnya, kalau seseorang membaca Al-Fatihah, kemudian di tengah Al-Fatihah dia diam. Diamnya sangat panjang. Maka diam yang panjang ini memutus syarat mualat. Artinya kalau terputus syarat mualatnya atau syarat kesinambungannya, maka ini dapat Al-Fatihahnya tidak sah dan dia harus mengulang Al-Fatihahnya dari awal. Ini yang pertama, keadaan yang pertama. Kemudian keadaan yang kedua adalah kalau seseorang dia di tengah-tengah Al-Fatihah dia diam, tetapi diamnya hanya pendek saja, tidak panjang. Maka kalau diamnya pendek di tengah-tengah Al-Fatihah, maka ini ada perincian. Kalau dia diamnya pendek di tengah Al-Fatihah, diamnya tersebut dia niatkan untuk memotong Al-Fatihah, memotong Al-Fatihah atau untuk menggugurkan syarat mualat dalam Al-Fatihah, maka yang demikian dengan niat tersebut maka Al-Fatihahnya harus diulang dari awal lagi. Tetapi berbeda kalau kemudian dia berhenti atau dia diam di tengah Al-Fatihah, diamnya pendek tanpa diniatkan diamnya tersebut untuk memotong kesinambungan Al-Fatihah, tidak diniatkan untuk memotong syarat mualat dalam Al-Fatihah, maka pada saat itu tidak perlu atau tidak wajib dia mengulang Al-Fatihah dari awal. Jadi di sini kalau kita lihat ini ada perincian yang sebagaimana bisa kita lihat di papan tulis. Qala rahimahullahu ta'ala wa qira'atu kulli ayatiha wa minha al-basmalah, ay anna ash-shart as-sadis min shurut qira'ati al-Fatihah an yaqra'a jami'a ayati al-Fatihah as-sab' wa min ayati al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Dhalika lianna al-basmalata ayatun min al-Fatihati. Wa hadha madhhabu katsirin min al-fuqaha wa minhum fuqaha asy-Syafi'iyyah. Bal qala fuqaha asy-Syafi'iyyah inna al-basmalata ayatun min kulli surah ghair al-Fatihah. Ayatun min kulli surah ghair al-Fatihah. Naam. Kemudian syarat yang keenam, syarat Al-Fatihah yang keenam, membaca seluruh ayat Al-Fatihah yang jumlahnya ada 7. Dan salah satu atau di antara 7 ayat Al-Fatihah adalah basmalah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini adalah pendapat
banyak sekali para ahli fikih. Dan tentunya pendapat banyak sekali atau mayoritas ulama mazhab Syafi'i. Bahkan ulama mazhab Syafi'i mengatakan bahwasanya bismillah bukan hanya ayat dari Al-Fatihah saja. Bahkan basmalah atau bismillahirrahmanirrahim merupakan ayat dari setiap surat. Qala rahimahullahu ta'ala as-sabi'u adamul lahn al-mukhil bil ma'na ay annahu idza lahana fil fatihati lahnan yughayyiru al-ma'na fa inna qira'atahu tabtul wa bittali salatuhu tabtul wa bittali la yasihhu liqari'in an yusalli khalfahu. Nah. Kemudian syarat yang ketujuh adalah seseorang tidak membaca Al-Fatihah dengan lahan yang bisa merubah makna dari ayat tersebut. Artinya kalau seseorang dia membaca Al-Fatihah dengan lahan, dengan kesalahan yang bisa merubah makna pada ayat-ayat Al-Fatihah, maka bisa membatalkan bacaan Al-Fatihahnya dan kemudian berkonsekuensi pada batal pula salatnya. Dan kemudian tidak boleh seseorang bermakmum kepada orang yang membaca Al-Fatihahnya dengan ada lahan atau kesalahan yang bisa merubah makna. Wa ma'na qala alla yalhana lahnan yukhillu bil ma'na. Ma'na qawlihi yukhillu bil ma'na له صورتان. إما الصورة الأولى أن يغير المعنى أصلا إلى معنى آخر. الصورة الثانية أن يجعل الكلمة ليس لها معنى. مثال الأول لو قال في القرآن الكريم هكذا إياك نعبد صح. لو قرأ إياك تغير المعنى إلى معنى آخر، يصير خطاب لمؤنث ليس لله عز وجل. لو قرأ صراط الذين أنعمت قرأ مثلا أنعمت أو أنعمت تغير المعنى. هنا تغير المعنى إلى معنى آخر، هذا يخل بالمعنى. مثال آخر أن يجعل الكلمة ليس لها معنى أصلا. مثال الحمد، لو قرأ الحمد بهذا الشكل الحاء صار هاء الحمد، واضح؟ الحمد هذه ليس لها معنى. تمام؟ إذن الإخلال بالمعنى إما أن يحول الكلمة من معنى إلى معنى آخر، وإما أن يجعل الكلمة ليس لها معنى. لكن إذا كان لا يخل بالمعنى بمعنى لا يغير إلى معنى آخر، أو لا يجعل الكلمة ليس لها معنى وإنما خطأ فقط في الحركة. مثال لو قرأ الحمد هي هكذا الحمد لله رب العالمين، لكن هو يقرأ الحمد، هل تغير المعنى؟ لم يتغير المعنى. هل أصبحت ليس لها معنى؟ لا، ما زال لها معنى، إنما أخطأ في الحركة، هذا لا يضر. نعم مكروه لكن الصلاة لا تبطل. واضح؟ نعم طويل هذا. Kemudian ya tadi kita sebutkan bahwasanya ya seseorang tidak boleh membaca Al-Fatihah, disyaratkan agar Al-Fatihahnya sah, dia tidak membaca Al-Fatihah dengan lahan atau kesalahan yang bisa merubah makna. Yang dimaksud dengan merubah makna di sini ada dua gambaran. Ada dua gambaran. Gambaran yang pertama adalah berubah makna dari satu makna ke makna yang lain. Dari satu makna ke makna yang lain. Contohnya adalah ya dalam Al-Fatihah disebutkan iyyaka na'budu, iyyaka ka. Kemudian seseorang membacanya iyyaki. Nah, di sini berubah, yang tadinya
mudzakkar, iyyaka mudzakkar menjadi iyyaki muannats, maka ini berubah dari satu makna ke makna yang lain. Tetapi dia berubah makna. Berubah makna yang tadinya mudzakkar menjadi muannats. Yang demikian juga tidak boleh. Demikian tidak boleh, membuat Al-Fatihah tidak sah. Atau contoh yang lain adalah ya, an'amta alaihim, an'amta yang engkau berikan. Kemudian dibaca an'amtu contohnya. Dia rubah menjadi an'amtu, yang aku berikan. Maka berubah. Yang tadinya engkau menjadi aku, berubah dari satu makna ke makna yang lainnya. Maka ini juga tidak boleh. Ini bisa membatalkan Al-Fatihah. Begitu juga gambaran yang kedua dari perubahan makna adalah, yang dimaksud dengan perubahan makna adalah berubah menjadi tidak ada maknanya. Berubah menjadi tidak ada maknanya. Yang tadi pertama kan dari makna satu ke makna yang lainnya. Tapi yang ini yang kedua berubah menjadi tidak ada maknanya. Contohnya ya dalam Al-Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin, al-ha, ha. Tetapi kemudian seorang membaca dengan al-ha, alhamdulillah. Maka dalam bahasa Arab alhamdu ini tidak ada maknanya. Tidak ada maknanya. Maka yang demikian juga tidak boleh. Bisa membatalkan Al-Fatihah. Jadi ada dua gambaran dari perubahan makna yang tidak boleh dilakukan. Kemudian ya, ada satu gambaran yang mana ini ya masih ditolerir, dalam arti tidak membuat batal Al-Fatihah seseorang. Seandainya seseorang ya dia salah harokat, tetapi kemudian salah harokat tersebut tidak merubah makna dan juga tidak menjadikan sebuah kalimat menjadi tidak ada maknanya. Contohnya adalah tadi dicontohkan alhamdulillahirabbil alamin, alhamdu dengan dhammah. Tapi kemudian seorang membaca dengan alhamdulillah. Alhamda, dia memang salah harokatnya, tetapi kemudian alhamda di sini perubahan harokat tidak membuat perubahan makna ke makna yang lain, atau tidak menjadikan kalimat tersebut atau kata tersebut menjadi tanpa ada maknanya. Maka yang demikian tidak mengapa, artinya tidak membatalkan sholat. Benar dia makruh, tetapi dia tidak membatalkan Al-Fatihah. Qala rahimahullahu ta'ala wa an takuna halat al-qiyam fi al-fard. هذا الشرط كم سيكون الآن؟ الشرط الثامن أن تكون حالة القيام في الفرض، أي أن قراءة الفاتحة تكون في حال القيام أو بدل القيام. إذا كان عاجزا عن القيام فصلى قاعدا يقرأ في حال القعود. إذا صلى مضطجعا صلى في حال الاضطجاع. إذا صلى قرأها في حال الاضطجاع. إذا صلى مستلقيا قرأها في حالة الاستلقاء. إذا تكون في حالة القيام أو بدل القيام. هذا في الفرض. في النفل يجوز أن يصلي النفل قاعدا حتى وإن كان قادرا على القيام. نعم. Kemudian syarat Al-Fatihah yang ke-8 adalah wajib seseorang membaca Al-Fatihah dalam keadaan berdiri dalam sholat fardu, atau dia membaca Al-Fatihah dalam keadaan selain berdiri apabila dia tidak mampu untuk berdiri. Artinya kalau seseorang tidak mampu berdiri kemudian dia sholatnya sambil duduk, maka dia membaca Al-Fatihahnya sambil duduk. Kalau seseorang sholatnya dalam posisi berbaring, maka dia membaca Al-Fatihahnya dalam posisi berbaring. Kalau seseorang sholat dengan posisi terlentang, maka dia membaca Al-Fatihah dengan terlentang. Ini kalau dia ya tidak mampu berdiri dalam salat fardu. Adapun dalam salat nafilah atau salat sunnah, tentunya seseorang boleh mengerjakan salat sunnah sambil duduk sekalipun dia mampu berdiri. Maka pada saat itu dia membaca Al-Fatihahnya dengan duduk boleh. Qala rahimahullahu ta'ala وأن يسمع نفسه القراءة، أي وأن يقرأ الفاتحة بصوت يسمع فيه نفسه إذا كان صحيح السمع. وهذا ليس في الفاتحة فقط، بل في جميع أذكار الصلاة الواجبة
لا بد أن يسمع فيها نفسه. Kemudian syarat Al-Fatihah yang selanjutnya adalah seseorang membaca Al-Fatihah dengan mengeluarkan suara yang minimal bisa didengarkan oleh dirinya sendiri. Bahkan syarat ini ya, mengeluarkan suara dengan suara yang minimal bisa didengarkan oleh dirinya sendiri, berlaku dalam zikir-zikir salat yang lainnya. Qala rahimahullahu ta'ala وألا يتخللها ذكر أجنبي. في الحقيقة هذا الشرط قد مر معنا قبل قليل، وقلنا إذا تخلل الفاتحة ذكر أجنبي انقطعت الموالاة ووجب أن يعيدها من أولها. Kemudian syarat yang terakhir yaitu pembacaan Al-Fatihah tidak diselingi dengan zikir-zikir di luar Al-Fatihah. Maka tentunya syarat ini sudah kita bahas tadi ya, dalam syarat yang syarat mualat ya, dan ya sebagaimana penjelasannya adalah sebagaimana tadi dalam penjelasan syarat mualat. كم شروط ذكر الآن؟ 10 صح. نزيد شرطين. الشرط 11 أن يقرأ الفاتحة بالعربية، فلا يصح ولا يجوز أن يترجم عنها بغير العربية. Kemudian ya tadi penulis menyebutkan syarat Al-Fatihah ada 10. Maka kita tambah 2 lagi. Maka kita katakan bahwasanya syarat yang ke-11 adalah seseorang wajib membaca Al-Fatihah dengan bahasa Arab. Tidak boleh diterjemahkan di luar bahasa Arab. ونزيد شرطا آخر وهو ألا يصرف الفاتحة إلى قصد آخر. لو أنه كان يقرأ الفاتحة وأنتم تعلمون أن قراءة الفاتحة مما يستشفى به في الرقية، فالإنسان المريض يرقى بالفاتحة، فلو أنه كان يصلي وفي أثناء الصلاة قرأ الفاتحة قاصدا الرقية، واضح أو لا؟ قرأ الفاتحة قاصدا ماذا؟ الرقية، فإن الفاتحة التي قصد فيها الرقية لا تجزئه، ويجب عليه أن يقرأ الفاتحة مرة أخرى. نعم. Kemudian syarat yang ke-12, syarat Al-Fatihah yang ke-12 adalah seseorang tidak meniatkan dalam membaca atau tidak meniatkan pembacaan Al-Fatihah dalam sholatnya untuk niat yang lain. Artinya kalau seseorang ya, kita ketahui bersama bahasanya ya, di antara zikir-zikir yang bisa dibaca dalam ruqyah ya untuk menyembuhkan orang yang sakit adalah surat Al-Fatihah. Kita ketahui itu. Kalau seseorang seandainya dia sholat, kemudian dia membaca Al-Fatihah, tetapi dia membaca Al-Fatihah dengan niat untuk ruqyah, bukan untuk memenuhi rukun sholat. Dia membaca Al-Fatihah dengan niat untuk ruqyah, maka pada saat itu tidak sah Al-Fatihahnya untuk rukun sholat. Maka dia harus mengulang atau membaca lagi surat Al-Fatihah. ثم ذكر رحمه الله تعالى ما يتعلق بتجديدات الفاتحة، فقال إن التجديدات في الفاتحة 14 تجديدة. Kemudian ya setelah itu penulis di sini menyebutkan hal-hal yang berkaitan dengan jumlah tasydid yang ada dalam surat Al-Fatihah. Penulis menyebutkan bahwasanya jumlah tasydid yang ada dalam surat Al-Fatihah ada 14. لو سمحت اقرأها علي واحدة. Bismillah fauqal lam. فوق اللام هنا هذه الأولى. نعم. Yang pertama adalah tasydid yang ada di lam dalam bismillah. Kemudian Ar-Rahman fauqar ra. فوق الراء هذه الثانية. Kemudian yang kedua adalah tasydid yang ada di atas huruf ra, Ar-Rahman. Ar-Rahim fauqar ra. هذه الثالثة. Kemudian yang ketiga adalah tasydid yang ada di atas ra dalam lafadz Ar-Rahim. Alhamdulillah fauqal lamil jalalah. هذه الرابعة. Kemudian yang keempat adalah
tasydid di atas lam dalam lafadz alhamdulillah, lafadz jalalah alhamdulillah. Rabbil alamin fauqal ba. هذه الخامسة. Kemudian yang kelima adalah tasydid pada huruf ba, Rabbil alamin. Ar-Rahmani fauqar ra. هذه السادسة. Kemudian yang keenam adalah tasydid pada huruf ra dalam Ar-Rahman. Kemudian Ar-Rahimi fauqar ra. أيضا السابعة هذه. Nah, yang ketujuh adalah Ar-Rahim dalam pada huruf ra Ar-Rahim. Kemudian Maliki Yaumiddin fauqad dal. هذه الثامنة. Kemudian yang kedelapan adalah pada huruf dal Yaumiddin. Kemudian Iyyaka na'budu fauqal ya. هذه التاسعة. Yang kesembilan di atas huruf ya dalam Iyyaka na'budu. Kemudian wa iyyaka nasta'inu fauqal ya. هذه أيضا العاشرة. إياك. نعم. Yang ke-10 adalah di atas huruf ya dalam wa iyyaka nasta'in. Kemudian ihdinas siratal mustaqim fauqas shad. هذه الحادي عشر. Yang ke-11 adalah di atas huruf shad dalam ihdinas sirat. Kemudian siratal ladzina fauqal lam. هذه الثاني عشر. Kemudian yang ke-12 adalah di atas huruf lam dalam siratal ladzina. Kemudian an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. هذه الثالث عشر وهذه الرابع عشر. Yang ke-13 adalah di atas dot dalam waladdall. Kemudian di atas yang ke-14 adalah di atas lam waladdallin. Jadi ada 14 jumlahnya. واضح أو لا؟ وأرجو أن يكون كذلك. طيب نعم ندخل في الذي بعده أو نقف للأسئلة. كم ساعة عفوا كم ساعة؟ منتصف الثامنة. ننظر الأسئلة. Baik, kalau demikian أتوقع أن عندهم الأسئلة كثيرة. kita cukupkan sekian, maka bagi yang ingin bertanya dipersilahkan. إذا كان لا يوجد سؤال لا بأس سنواصل. إذا يوجد السؤال نقف للسؤال. Kalau ada pertanyaan, kita jawab pertanyaan-pertanyaannya, tapi kalau tidak ada pertanyaan kita lanjutkan. نواصل. طيب بسم الله. نقرأ قليلا. نعم. لا بأس. نقرأ ولو فصلا واحدا. نعم. قال رحمه الله تعالى فصل يسن رفع اليدين في 4 مواضع. يسن رفع اليدين وترفع بهذه الصفة بأن تكون الإبهام محاذية لشحمة الأذن وبأن تكون الأصابع موجهة إلى القبلة. استحب بعضهم أن تكون مائلة أيضا إلى القبلة من رؤوس الأصابع. ترفع في 4 مواضع. تفضل. Kemudian di sini penulis membahas tentang ya disunnahkan mengangkat tangan dalam 4 keadaan. Dalam 4 keadaan dan cara mengangkat tangan adalah seperti ini, yaitu ya ibu jari, kedua ibu jari sejajar dengan bagian telinga yang ini. Dalam bahasa Arab syahmatul udhun. Ya. Ini sejajar, ibu jari sejajar dengan bagian telinga yang ini. Kemudian ya jari-jarinya menghadap ke arah kiblat. Dan disunahkan, para ulama mengatakan disunahkan ya kepala jari-jari agak sedikit agak sedikit ke arah bawah, bawah. Maka ini yang demikian, mengangkat tangan yang demikian disunnahkan dalam 4 tempat. طبعا لو أنه رفع يديه ولو هكذا تحصل السنة، لكن الأفضل والأكمل كما قلت لك. واضح؟ بهذا الشكل. لو رفع هكذا مثلا، بعضهم عندما يكبر كأنه كسلان يرفع هكذا. واضح؟ تحصل السنة بذلك، أي أصل السنة يحصل، لكن الأكمل أن يرفع هكذا. واضح؟ تفضل. Kemudian ya seandainya seseorang mengangkat tangan dengan bagaimana caranya pun ya, misalnya ya sebagian kita ada yang mengangkat tangannya seperti ini ya.
Atau mungkin terkadang kita melihat ada orang mengangkat tangannya seakan-akan dia seperti malas gitu. Allahu Akbar. Ya. Maka yang demikian itu dia sudah mendapati asal sunnah. Mendapati asal sunnah. Tetapi kalau dia ingin mendapatkan yang lebih sempurna, maka dia mengangkat tangannya sebagaimana tata cara yang tadi kita sebutkan. ثم قال هنا يسن رفع اليدين في 4 مواضع عند تكبيرة الإحرام، أي إذا كبر تكبيرة الإحرام، وهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتواتر، رواه عنه أكثر من 40 صحابيا، حتى أن ممن رواه 10 المبشرون بالجنة، حتى قال البيهقي لا أعلم سنة اجتمع على روايتها 10 المبشرون بالجنة إلا هذه السنة. نعم. Kemudian penulis di sini menyebutkan yang pertama, tempat yang pertama disunahkan mengangkat tangan yaitu saat takbiratul ihram. Saat takbiratul ihram. Dan bahkan ya ini tentunya disunahkan mengangkat tangan saat takbiratul ihram, hadisnya mutawatir. Hadisnya mutawatir. Bahkan disebutkan diriwayatkan oleh lebih dari 40 sahabat yang meriwayatkan hadis tentang mengangkat tangan dalam takbiratul ihram. Bahkan di antara 40 sahabat yang meriwayatkan hadis tentang mengangkat tangan dalam takbiratul ihram, 10 di antaranya adalah 10 sahabat yang diberikan kabar gembira akan masuk surga atau dijamin masuk surga. Bahkan Al-Imam Al-Baihaqi menyebutkan bahwasanya aku tidak mengetahui ada sunnah yang hadisnya mutawatir diriwayatkan banyak sekali oleh para sahabat kecuali hanya ada satu saja, yaitu sunnah mengangkat tangan saat takbiratul ihram. Qala rahimahullahu ta'ala wa 'inda ar-ruku' ay wa yukabbiru 'inda iradati ar-ruku', yukabbiru ma'a raf'i yadayhi 'indama yuridu an yarka'. Naam. Kemudian tempat yang kedua adalah disunahkan mengangkat tangan saat dia ingin ruku. Ya, jadi dia saat dia ingin ruku dia membaca takbir sambil mengangkat tangan. Qala rahimahullahu ta'ala wa 'inda al-i'tidal ay idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' ila al-i'tidal aidan yustahabbu lahu an yarfa'a yadayhi qailan sami'a Allahu liman hamidah. Kemudian tempat yang ketiga disunahkan mengangkat tangan adalah saat i'tidal, yaitu saat bangkit dari ruku. Maka seseorang mengangkat tangannya sambil membaca sami'allahu liman hamidah. Qala rahimahullahu ta'ala wa 'inda al-qiyam min at-tashahhud al-awwal. Kemudian yang keempat adalah seseorang disunahkan mengangkat tangan saat dia bangkit dari tasyahud awal. هذه 4 مواضع يستحب فيها رفع اليدين، أما غير هذه المواضع ال4 لا يستحب. فمثلا إذا أراد السجود لا يستحب له أن يرفع يديه، إذا رفع رأسه من السجود لا يستحب له أن يرفع يديه، لكن لو أنه عند السجود رفع أو عند الرفع من السجود رفع فإن هذا مكروه، هو لا يبطل الصلاة. Maka ini adalah 4 tempat disunahkan seseorang di dalam sholatnya mengangkat tangannya. Maka di selain 4 tempat ini tidak disunahkan mengangkat tangannya. Tetapi kalau seseorang di selain 4 tempat ini mengangkat tangannya, ya contohnya saat ingin sujud atau saat bangkit dari sujudnya, dia mengangkat tangan, maka pada saat itu hukumnya adalah makruh, tetapi tidak membatalkan sholatnya. Nah, naktafi bihadza al-yawm. Baik, dengan begitu kita cukupkan sekian. Kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Syekh dan Ustadz selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diterima amal ibadahnya dan dimudahkan segala urusan
urusannya. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya mau bertanya Syekh tentang apa tadi? Bacaan imam, yaitu pada saat kita menjadi seorang makmum, maka kita dapati misalkan imamnya itu membaca surah yang surah yang berlainan dengan yang dibaca dengan makmum. Nah, ketika kita mengetahuinya itu bukan dari awalnya, tapi sudah di pertengahan baru nampak terjelas suaranya. Nah, pada saat itu apakah kita harus merubah surah pendek yang kita baca dengan mengikuti surah yang dibaca oleh imam, atau kita tetap melanjutkan dengan bacaan surah pendek yang kita baca dari awal? Terus berkaitan dengan mengangkat tangan. Nah, sebagaimana yang saya dapatkan, yaitu cara mengangkat tangan bagi laki-laki dan wanita itu berbeda, yang saya ketahui. Dan untuk wanita seperti apa batasan angkat tangan untuk seorang wanita, dan untuk laki-laki juga itu ada dua cara angkat tangannya, ada yang sebahu dan ada setelinga. Kemudian mungkin itu dulu Ustaz. Mungkin itu dulu. Tadi yang pertama Yang السؤال الأول شيخ، هل يعني يجب أن تكون الآيات أو السورة التي تقرأ بعد الفاتحة يجب أن تتحد بين التي يقرأها الإمام والمأموم، يعني إذا كان الإمام يقرأ بعد الفاتحة مثلا سورة الإخلاص، إذن المأموم إذا قرأ سورة بعد الفاتحة يجب أن يقرأ الإخلاص كذلك. هو في الصلاة الجهرية سر أو في السرية؟ في السر. لا، الصلاة الجهرية أو السرية؟ لا تتحد السورة. إذا قرأ هذا سورة وهذا سورة أخرى لا بأس، ما في مشكلة. نعم. Jadi tidak wajib surat yang dibaca setelah Al-Fatihah antara imam dan makmum itu tidak wajib sama. Artinya boleh. Artinya contohnya dalam salat sirriyah ya, salat yang dilirihkan. Imam membaca surat Al-Ikhlas, makmum membaca surat Ad-Duha, maka tidak masalah, tidak wajib sama surat yang dibaca. Thumma thaniyan, yani al-akh as-sa'il yani alima anna fi kayfiyat raf'il yadain fi ba'd al-kayfiyat. نعم. وكذلك قال علم من قبل أن هناك فرقا بين كيفية رفع اليدين للرجال والنساء. أيوه. هل في فرق في رفع اليدين بين الرجال والنساء؟ وهل يعني بعض الناس يعني يرفع إلى المنكب فقط؟ كيف يعني؟ جاء في الروايات بعضها ما يفيد الرفع إلى محاذاة الأذنين، وبعضها ما يفيد الرفع إلى المنكبين. ففقهاء الشافعية جمعوا بين الأمرين، فقالوا يرفع بحيث تكون الإبهام محاذية لشحمة الأذن، واليد تكون محاذية للمنكب. واضح؟ وغير الشافعية قالوا يفعل هذا مرة وهذا مرة، فمرة يرفع هكذا، شكرا جزاك الله خيرا، فقالوا مثلا مرة يرفع هكذا عند المنكبين ومرة يرفع هكذا عند الأذنين. الإمام الشافعي جمع بين الصفتين فقال يرفع بحيث تحاذي إبهامه أذنيه. نعم. أما التفريق هنا بين الرجل والمرأة أنا لا أعرفه، الله أعلم، لا أعرفه عند الشافعية، يمكن عند غير الشافعية muhtamal, Allahu a'lam. Nah. Jadi ya, yang pertama ada beberapa riwayat hadis yang menyebutkan tentang cara mengangkat tangan dalam sholat. Ya, beberapa riwayat menyebutkan bahwasanya cara mengangkat tangannya adalah ya sejajar ibu jari dengan syahmatul udhun atau bagian kuping yang ini.
Dalam beberapa riwayat yang lain disebutkan bahwasanya mengangkat tangan itu sejajar dengan pundak. Maka ulama madhab Syafi'i mengkompromikan riwayat-riwayat tersebut, dan kemudian mereka menyebutkan mereka kemudian sampai pada pendapat, mereka mengkompromikan riwayat-riwayat tersebut dengan mengatakan bahwasanya jadi tangan itu ya memang sejajar dengan bahu, tetapi kemudian ininya ibu jarinya sejajar dengan bagian kuping yang ini. Tetapi beberapa ulama ya di luar mazhab Syafi'i ya cara mereka mengkompromikannya adalah dengan mengatakan ya terkadang seseorang melakukannya seperti ini ya sejajar dengan pundak, dan terkadang seperti ini. Jadi ada perbedaan dalam cara mengkompromikan beberapa riwayat dalam masalah mengangkat tangan dalam sholat. Kemudian yang kedua, masalah yang apakah ada perbedaan dalam tata cara mengangkat tangan untuk laki-laki dan wanita? Maka Syekh tidak mengetahui ada perbedaan cara mengangkat tangan untuk laki-laki dan wanita dalam mazhab Syafi'i. Tapi mungkin dalam mazhab yang lain, wallahu alam, ada kemungkinan mungkin ada dalam mazhab yang lain ada perbedaan antara laki-laki dan wanita. Tetapi dalam mazhab Syafi'i beliau sampai saat ini tidak mengetahui ada perbedaan untuk hal tersebut. Cek satu aja. Bismillah, izin bertanya Ustadz. Tadi ada syarat tidak memutus bacaan dengan lama atau sebentar dengan tujuan memutus bacaan. Yang saya ingin tanyakan, berapa lama ukuran berhenti lamanya? Atau contoh, misalnya seorang imam nih, dia membaca Al-Fatihah, mungkin saking menghayati bacaan, dia menangis gitu dan berhenti gitu. Berapa lama sih ukuran memutus bacaan itu? Soal Syekh, kulna في شروط الفاتحة ألا يسكت في أثناء الفاتحة سكوت طويل. نعم. ما ضابط الطويل هنا يعني الذي يقطع الموالد؟ ما زاد على سكتة التنفس. ما زاد على سكتة التنفس هذا يعتبر طويلا. أما أيوه هذا ما زاد عليه هذا يعد طويلا. ما كان أقل من سكتة التنفس هذا يعد قصيرا. سكتة التنفس وأقل هذا قصيرا. نعم. Jadi ukuran panjang yang tadi kita sebutkan, ukuran panjang, ukuran diam yang panjang yang bisa memutus kesinambungan atau syarat mualat dalam Al-Fatihah adalah kalau melebihi satu nafas. Itu satu nafas gitu ya, ditarik kemudian dibuang. Itu satu nafas. Kalau lebih dari itu terhitung panjang. Kalau seorang diam di tengah Al-Fatihah dengan lebih dari satu nafas, maka itu terhitung panjang dan memutus al-mualat, ya, memutus syarat al-mualat dalam Al-Fatihah. Cuma lo masalan wahid yani mungkin imam yani yusalli wa yaqra al-Fatihah thumma yani min shiddati ta'athurihi bil ayat bi qiraatihi yani yabki thumma yaqif hal yani yaqta al-mualat hada yani. إذا كان هذا بسبب لا يستطيع دفعه يعني ماذا بكاء غلبه بغير اختيار منه فإنه لا يقطع الموالاة لأنه يكون عذرا. أما إذا كان يمكن دفعه فحينئذ يقطع الموالاة. نعم. Adapun kalau seseorang, ya kita contohkan ada seorang imam misalnya saking menghayati bacaan Al-Fatihahnya kemudian dia menangis dan kemudian memotong, ya ada di sana ada potongan antara satu ayat dengan ayat yang lain dalam Al-Fatihah. Kalau misalnya ya dia kemudian terkalahkan oleh nangis, artinya tidak bisa ditahan nangisnya, ya, maka ini kalau tidak bisa ditahan nangisnya saking sedihnya atau saking terharunya, ya, maka kalau tidak bisa ditahan, ya, maka kemudian keluar tangisnya, maka ini adalah uzur dan tidak memutus mualat. Tetapi berbeda kalau kemudian tangisnya ya tidak bisa ditahan. Tangisnya bisa ditahan.
Maka pada saat itu kalau tangisnya bisa ditahan, tetapi kemudian dia tetap menangis padahal bisa ditahan, maka ini bisa memutus mualat dalam Al-Fatihah. Nah, Ada lagi? Bismillah. Semoga Syekh dan Ustadz diberikan kesehatan dan juga istiqomahan dalam dakwah dalam Islam. amin. Pertanyaan saya ada dua, Ustadz Syekh. Yang pertama, kasusnya adalah bila mana kita jadi imam gitu. Yang pertama, bisa jadi kita imam karena kita ada sedang pendidikan gitu. Jadi ada di mana kita diwajibkan untuk jadi imam, sedang bacaan kita makhrajnya masih belum sesuai gitu. Masih banyak yang salahnya. Perkara itu gimana hukumnya, Kak? Sahkah atau gimana nasib juga makmumnya pula? Kemudian di studi kasus yang kedua itu di saat kita jadi makmum. Di saat jadi makmum kita ikut makmum dengan imam. Kemudian di saat kita mendengar imam ternyata bacaan Fatihahnya makhrajnya juga gak benar gitu. Yang sepemahaman kami gitu. Nah, itu sikap kita di saat sebagai makmum gimana gitu? Apakah meniatkan munfarid atau gimana? Jazakallah. يعني السؤال الأول يعني إذا كان الطلاب يعني في حالة الدراسة يعني مثلا هذا في معهد تحفيظ هذا يعني طبعا في معهد تحفيظ يوجد تدريس مادة مخارج الحروف يعني كيف إذا كان apa tadi yang pertama gimana tadi? إذا كان طبعا يعني في معهد تحفيظ هذا جدول الإمام لصلاة الفرائض يعني واحد تلو واحد يعني كل سيكون إمام لكن كيف إذا كان مخارج الحروف لم يكن صحيحا تاما يعني المهم أن أصل المخرج موجود، أما يعني أن يخرج الحرف من مخرجه الأصلي بحيث أن ذات الحرف صحيح يكفي هذا، أما تمام الصحة لا يشترط. Nah. Jadi ya yang terpenting adalah minimal huruf tersebut ya sudah benar, artinya sudah benar keluar dari makhraj asalnya, artinya asal hurufnya sudah ada, walaupun dia tidak sampai pada level sempurnanya, maka ini sudah sah, maka itu sudah sah. Nah. ثم ثانيا طبعا يعني ما يتعلق بسؤال الأول إذا كان مأموم، إذا كان يكون واحد يكون مأموم ثم وجد أن الإمام لم يكن يخرج الحروف من مخارجها تاما صحيحا هكذا يعني أظن مثل السؤال الأول. مثل السؤال الأول تصح الصلاة خلفه إذا كان لا يخرج الحرف صافيا تصح الصلاة خلفه. Nah. Jadi sama yang pertanyaan yang kedua jawabannya sama seperti yang pertama, intinya selama imam tersebut mengeluarkan huruf dengan asal hurufnya walaupun belum sampai level sempurna maka tidak mengapa, dia tidak perlu mufaraqah, tidak perlu keluar dari salat berjamaah tersebut, dia tetap mengikuti salat berjamaah tersebut dan bermakmum kepada imam tersebut. Ada lagi pertanyaan? Baik, bismillah. Kami berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga dan istiqomahkan Syekh dan Ustadz dalam sehat dan taat insyaallah. Ustadz, ada dua pertanyaan. Yang pertama masih berkaitan dengan pertanyaan yang barusan ya. Kalau misalkan ada satu sebab yang membuat makmum itu harus memisahkan diri dari jamaah ya kan? Artinya atau dia memilih untuk kemudian memisahkan diri dari jamaah ketika sholat sedang berlangsung, itu bagaimana tata cara yang harus dilakukannya. Kemudian yang kedua, ketika seorang imam keluar dari sholat di pertengahan sholat ya, misalkan batal wudhu atau apa dengan sebab yang lain, kemudian yang di belakang imamnya itu apa yang harus dilakukan kalau misalkan dia menggantikan imam tersebut, tata caranya seperti apa? Mungkin dua itu aja. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Terima kasih. Soal awal Syekh tadi apa ya, aku lupa. Apa tadi? Ya. Idza wajada al-ma'mum yani sababan min asbabil mufaraqatil imam yani.
كيف طريقة المفارقة؟ ينوي المفارقة ويكمل صلاته منفردا. Jadi kalau seseorang makmum mendapati sebab-sebab yang membolehkan dia memisahkan diri, mufarokoh dari jamaah, dari bermakmum kepada seorang imam, maka cara mufarokohnya adalah dia kemudian berniat mufarokoh, mufarokoh. Tidak perlu keluar, ya, membatalkan sholatnya keluar, tidak perlu. Tetapi dia cukup niat mufarokoh dan kemudian dia menyempurnakan sholatnya sampai akhir, begitu. Cuma soal yang kedua apa tadi? Idza fi salatil jamaah idza batala al imam, thumma yani kharaja al imam, kaifa yani يقدمون شخصا يقدمون شخصا أو يكمل إذا لم يقدم شخصا يعني كل يكمل صلاته منفردا. عندهم طريقتان، إما أن يقدموا شخصا يكمل بهم الصلاة، وإما أن كل واحد منهم يتمم صلاته منفردا. نعم. أو يعني واحد مباشرة يتقدم هكذا. ممكن، نعم، ممكن واحد يتقدم ويكمل الصلاة. نعم. Jadi kalau seandainya ya dalam salat berjamaah seorang imam batal, ya, misalnya batal wudhunya, kemudian dia keluar dari posisinya sebagai imam, dia pergi. Maka pada hal itu ada 3 hal yang bisa dilakukan. Yang pertama, imam memilih salah satu orang untuk menjadi makmum yang ada di belakangnya misalnya. Atau bisa juga, ya, kalau imam tidak memilih satu orang untuk jadi imam yang batal tadi tidak memilih satu orang, maka bisa salah satu yang tadi makmum ada di belakang imam maju ke depan, ya, maju ke depan untuk menjadi imam. Atau bisa juga saat imam sudah batal sholatnya kemudian dia pergi, maka bisa juga kemudian, ya, tanpa imam, maka kemudian setiap makmum menyelesaikan sholatnya sendiri-sendiri sebagai munfarid. Ini juga bisa. Kaifa yani idza batal imam thumma yuqaddim syakhsan kaifa yakhtar yani? أيا Gimana aja caranya? من كان خلفه بحيث تكون الحركات أقل أفضل. لا يا أخي قدم واحد من خلف يعني. نعم. Bagaimanapun caranya, dan tentunya cara yang dimana seseorang menjadi imamnya itu, majunya itu lebih sedikit, ya, bergeraknya itu, maka itu lebih baik. Tentunya tidak pantas atau tidak laik kalau seseorang imam batal kemudian milih makmum yang ada di belakang yang jadi seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Cukup? Masya Allah. Alhamdulillah sudah terjawab semua pertanyaannya. Acara selanjutnya itu doa kepada Syekh. Kami persilakan untuk memimpin doa. Insyaallah. Allahumma lakal hamdu anta rabbus samawati wal ard wa lakal hamdu anta qayyumus samawati wal ard wa lakal hamdu anta khaliqus samawati wal ard. Lakal hamdu ya Allah hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واكشف كروبنا واصلح قلوبنا واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. نسألك اللهم الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ارحمنا فوق الأرض. اللهم ارحمنا تحت الأرض. اللهم ارحمنا يوم العرض عليك يا رب العالمين. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك فيه.
اللهم إنا نسألك أن تجعل خير أيامنا يوم نلقاك فيه. اللهم اجعل خير أيامنا يوم نلقاك فيه. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ونعوذ بك اللهم من كل شر استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اهدنا واهد بنا. اللهم اصلحنا وأصلح بنا، اللهم اصلحنا واصلح بنا، اللهم اصلحنا واصلح بنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا مباركين أينما كنا وحيثما حللنا وأينما نزلنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يتعلمون الخير وممن يعلمون الخير وممن يعملون بما يتعلمون، واجعل ذلك كله خالصا لوجهك الكريم. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد منه شيئا. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أولادنا، اللهم عافنا في زوجاتنا، اللهم عافنا في أقاربنا وجيراننا ومشائخنا وأحبابنا وجميع المسلمين يا رب العالمين. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم ارحم موتى المسلمين، اللهم ارحم موتى المسلمين، اللهم ارحم موتى المسلمين. اللهم فرج الهم عن المهمومين، اللهم فرج الهم عن المهمومين، اللهم فرج الهم عن المهمومين، واقض الدين عن المدينين. اللهم ارفع الظلم عن كل مظلوم يا رب العالمين، اللهم ارفع الظلم عن كل مظلوم يا رب العالمين، اللهم ارفع الظلم عن كل مظلوم يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Melanjut ke acara yang terakhir yaitu penutup. Mari kita tutup acara kita dengan lafal hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.